Setiap pekerjaan mempunyai banyak resiko yang disebabkan oleh lingkungan kerja, alat-alat kerja, dan lain sebagainya. Maka sangat perlu bagi kita untuk memahami K3LH dan budaya kerja industri. Dalam melakukan sebuah aktivitas, tentu kita harus memperhatikan prinsip bagaimana agar selalu baik-baik saja. Selain di perusahaan, K3LH ini juga diterapkan pada sekolah, khususnya di SMK. Karena SMK tidak luput dari kegiatan yaitu praktikum di lab ataupun ketika kegiatan praktik kerja industri. Oleh karena itu, hal ini haruslah kita pahami. Yang pertama, memahami K3LH. K3LH merupakan program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu instansi atau perusahaan yang memiliki pekerja atau karyawan. Keselamatan berasal dari kata selamat. Selamat diartikan terhindar dari bahaya, tidak mendapat gangguan, sehat, tidak kurang suatu apapun sebagai upaya pencegahan kecelakaan, cacat, kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Berikut ini logo K3LH. Lambang K3LH memiliki bentuk palang yang dilingkari oleh roda gerigi 11. Lambang berupa palang dan roda tersebut dibuat dalam warna hijau dengan bagian dasar warna putih. Roda bergerigi melambangkan bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Palang mempunyai makna bebas dari kecelakaan dan sakit saat bekerja. Warna putih memiliki arti bersih dan suci, sedangkan warna hijau memiliki arti selamat, sehat, serta sejahtera. 2. Manfaat K3LH. Perusahaan akan lebih bermutu dan sistematis untuk berkembang lebih cepat, dan pekerja menjadi lebih aman, sehat, dan nyaman. Jika terdapat kenyamanan dalam bekerja, maka akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antara para pekerja dan perusahaan. 3 tujuan K3LH. Di antaranya adalah menjamin kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup, mencegah terjadinya kecelakaan saat bekerja, mencegah sumber penyakit di lingkungan kerja, menjaga dan memelihara hasil dari produk yang dilakukan oleh tenaga kerja atau pekerja. 4 ruang lingkup K3LH. Yang pertama, lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja seperti ventilasi, penerangan, dan situasi haruslah memadai untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, alat dan bahan kerja. Perlengkapan dan kelayakan alat kerja serta bahan-bahan yang berkaitan dengan produktivitas harus sesuai dengan peraturan keselamatan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, metode kerja. Jam kerja dalam sehari juga diatur untuk meminimalisir potensi risiko pada kesehatan pekerja. B. Menerapkan K3LH. Menerapkan K3LH merupakan tindakan yang harus dilakukan agar kita dapat bekerja dengan maksimal. Pada saat bekerja dengan komputer, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan, bahkan keselamatan kita. Hal ini juga merupakan upaya kita dalam mencegah kecelakaan kerja. Berikut contoh penerapannya. Menggunakan alas kaki dan gelang anti-statis ketika bekerja dengan kelistrikan atau merakit komputer. Menggunakan safety belt, helm, rompi, sarung tangan, masker, dan lain sebagainya saat bekerja di ketinggian. Mempersiapkan alat-alat P3K. Mengetahui pertolongan pertama pada saat terjadi kecelakaan kerja. Beberapa penerapan prosedur di laboratorium komputer, yaitu mematuhi prosedur kerja di laboratorium. Mematuhi prosedur kerja dan peralatan dengan mempertimbangkan keselamatan diri dan lingkungan. Selama bekerja di laboratorium, menggunakan pakaian praktik. Dilarang membawa minuman atau makanan. Dilarang mencoret properti laboratorium. Mengatur posisi duduk di depan komputer yang benar. Sebelum bekerja, kita harus mengatur posisi tubuh agar nyaman saat bekerja. Perhatikan gambar berikut ini. Posisi duduk yang salah dapat menyebabkan berbagai gangguan. Lalu, bagaimanakah posisi duduk yang benar di depan komputer? Mari kita amati posisi di depan komputer yang benar dari gambar berikut ini.
Selain mengatur posisi tubuh kita saat bekerja, kita juga harus mengatur posisi perangkat dan ruang tempat kerja. Seperti monitor diletakkan lebih rendah dari garis horizontal mata. Jarak idealnya minimal 45 cm dari mata. Keyboard dan mouse diletakkan pada posisi yang mudah dijangkau, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh supaya punggung tidak membungkuk. Perhatikan cara memegang mouse dan keyboard yang benar dari gambar berikut ini. B. Menerapkan budaya kerja industri. Budaya kerja merupakan kebiasaan, sifat, nilai, karakteristik yang dimiliki suatu instansi atau perusahaan yang dijalankan oleh setiap pekerja. Budaya 5R haruslah kita laksanakan di tempat kerja. Ringkas, pilah dan pisahkan barang yang tidak perlu. Barang yang berada di tempat kerja hanyalah barang yang dibutuhkan saat bekerja. Rapi, lakukan penataan tempat kerja. Benda atau alat yang sering digunakan, maka posisinya harus lebih dekat dan dengan pengguna supaya mudah diakses. Resik, jaga kebersihan tempat kerja. Tempat kerja, ruang kerja, dan peralatan kerja harus dijaga kebersihannya agar selalu nyaman dan aman untuk bekerja. Rawat, pelihara kondisi ringkas, rapi, resik tempat kerja. Penjagaan lingkungan kerja harus sesuai standar dan dilakukan secara rutin. Rajin, biasakan ringkas, rapi, resik, dan rawat di tempat kerja. Hal ini akan memunculkan kebiasaan yang benar serta kedisiplinan sehingga produktivitas kerja tetap terjaga. C. Bahaya-bahaya di tempat kerja. Berikut ini beberapa contoh bahaya-bahaya yang kemungkinan terjadi di tempat kerja. Kebakaran. Kebakaran akibat korsleting karena kesalahan instalasi listrik. Hipotermia. Kelamaan bekerja di ruangan ber-AC dapat menyebabkan hipotermia atau kedinginan. Kerapian tempat kerja. Tempat kerja yang tidak rapi dapat menyebabkan pekerja terjatuh ataupun terpeleset. Tersetrum. Sumber listrik dan kabel yang tidak ditata dapat mengakibatkan tersetrum. Radiasi. Radiasi dari layar komputer akan berdampak buruk jika kelamaan bekerja di depan layar. Penerapan K3LH bukan hanya diterapkan di laboratorium ketika kita sedang bekerja dengan komputer, namun dapat juga diterapkan di lingkungan sekolah melalui rambu-rambu seperti berikut ini. Dilarang membawa makanan dan minuman dari luar, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mencoret-coret properti, peringatan panel listrik tegangan listrik, dan masih banyak lagi. Itulah materi pembelajaran kita kali ini. Untuk itu, marilah kita menerapkan K3LH dimanapun kita berada agar terhindar dari bahaya. Terima kasih.